Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kewirausahaan. Kita kali ini akan membahas tentang definisi dan manfaat dari kewirausahaan itu sendiri. Ya. Pembahasan tentang kewirausahaan dibagi dalam beberapa pembahasan, kurang lebih kita akan ada 14 pertemuan. Ini landasan dasar ilmu kewirausahaan di perguruan tinggi, ya, ada instruksi presiden, ada juga SKB Menteri Negara dan Koperasi tahun 2000 dan juga di tahun 2000 juga ada SKB tanggal 29 Juni 2000, ya. Kita masuk ke definisi kewirausahaan. Satu, berkaitan dengan kewirausahaan ini dipahami sebagai satu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan juga hasil bisnis. Ini menurut Ahmad Sanusi. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan dipahami sebagai satu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ability to create the new and different. Selanjutnya, menurut Zimmerer, kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan-persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dalam usaha. Selain itu juga dipahami bahwa kewirausahaan sebagai satu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha atau startup phase, ya. Memulai usaha dan begitu juga mengawal perkembangan usaha itu sendiri di saat tumbuh atau venture growth. Selanjutnya, kewirausahaan dipahami sebagai satu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru berbasis kreativitas dan sesuatu yang berbeda atau diistilahkan inovasi yang bermanfaat dan memiliki dan memberi nilai lebih dari kondisi yang ada. Kewirausahaan ini juga dipahami sebagai satu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan berbagai sumber daya melalui cara-cara baru dan berbeda, tentunya untuk memenangkan persaingan yang ada. Sehingga dipahami secara keseluruhan bahwa kewirausahaan ini adalah kemampuan kreatif dan inovatif, create new and different, yang dijadikan kiat atau dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan, tentunya untuk menciptakan nilai tambah, added value, ya, dari barang dan jasa yang dilakukan dengan penuh keberanian dan keberanian untuk mencapai atau menghadapi berbagai resiko. Perbedaan istilah wirausaha dan wira swasta. Ya. Ada di kita ada dua istilah ini, ya. Kalau sebetulnya istilah wira swasta juga sering dipakai sebagai wirausaha. Menurut Suparman Suma Hamijaya, bahwa kelompok wira swasta merupakan peluang bagi kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa Indonesia dari lembah kemiskinan. Di sisi lain kita pahami tadi berkaitan dengan definisi wirausaha sebagai orang yang dapat mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan sebuah bentuk organisasi yang baru. Dengan kata lain, wirausahawan berani menanggung risiko atas bisnis yang ia tekuni. Pribadi tersebut juga melihat bahwa terdapat satu peluang besar dalam satu bidang dan memiliki kemampuan untuk mengorganisir
dan menanggung resiko dalam bisnis tersebut. Adapun wira swasta dianggap sebagai orang yang berani bersikap, berpikir, dan bertindak menurut kemampuan dan keberanian untuk dapat menciptakan pekerjaan sendiri, serta berkarir dengan sikap yang mandiri. Sehingga seorang wira swastawan memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan juga kebebasan pribadi atas usaha-usaha yang dia geluti. Jadi perbedaan antara wira swasta dan wirausaha adalah orang yang berwirausaha pasti bekerja sendiri, bukan bekerja pada orang lain. Sedangkan kalau wira swasta bisa juga digunakan sebagai karyawan yang bekerja di orang lain atau bagi yang memiliki bisnis sendiri. Walaupun demikian, perbedaan tersebut atau perbedaan antara wirausaha dan wira swasta dinilai oleh para ahli tidak terlalu penting ya. Sehingga banyak literatur yang menggunakan kedua istilah ini karena dianggap sama. Contohnya dalam Kamus Bahasa Indonesia, kedua istilah ini tidak dibedakan, artinya dianggap sama saja. Istilah wira swasta dalam bahasa Sanskerta, wira adalah manusia, swa sendiri, sta berdiri dari sendiri. Jadi dianggap seorang yang memiliki jiwa wira swasta sebagai manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, ya, berkemajuan, dan memiliki keagungan watak yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ini kalau kita lihat dengan istilah saudagar, hampir mirip ya, saudagar, saunya 1000, dagarnya akal, ya berusaha juga. Wira swasta menurut Daud Yusuf dipahami jika seseorang atau seorang wira swastawan ini disebut wira swastawan sejati jika memiliki usaha baik secara teknis maupun ekonomis dengan memperhatikan aspek fungsional ya, seperti memiliki modal, mengurus dan dalam kapasitas sebagai penanggung jawab sebagai manajer, mau menerima tantangan atas ketidakpastian usaha, siap menanggung resiko ekonomi yang sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif, mampu memelopori usaha baru, penuh inovasi, dan juga bisa meniru apa yang sudah ada. Selain itu, seorang wira swastawan atau wirausahawan ini memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal, membawa ke arah kemajuan, perluasan, perkembangan melalui jalan kepemimpinan di bidang ekonomi, baik untuk menaikkan prestise, menggapai kebebasan, kekuasaan atau kehormatan, ataupun berkaitan dengan kontinuitas atau keberlangsungan usaha. Ada 5 tipe pokok wira swastawan ya. Wira swasta sebagai orang yang berperan sebagai captain of industry sama dengan wirausahawan. Ini tipe memiliki tipe sebagai berikut, yaitu pertama mampu membuktikan prestasi secara teknis, mengadakan penemuan, membuat peniruan, juga perhatian utamanya adalah aspek teknik dari usaha yang dijalankannya, aspek teknisnya. Lalu pelanggan diperoleh dengan tidak sengaja namun diperoleh melalui barang dan mutu atau prestasi. Selanjutnya wira swasta sebagai pebisnis mampu menganalisis secara terus-menerus kebutuhan dan selera masyarakat. Di sisi lain, mampu juga menimbulkan kebutuhan melalui promosi-promosi, memperhatikan angka grafik penjualan, memperhatikan barang yang mempunyai masa depan cerah di masa depan. Wira swasta juga sebagai orang yang katakanlah berorientasi pada uang ya. Tugasnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana,
mendirikan fokus bisnis, memperhatikan kegiatan-kegiatan di pasar uang atau pasar modal. Wira swasta sebagai social engineer berperan untuk mengusahakan atau mengikat pekerjanya melalui berbagai karya sosial, welfare works, baik pertimbangan moral maupun perhitungan-perhitungan lain yang dikaitkan dengan usaha. Wira swastawan sebagai manajer mampu memajukan usahanya dengan menggunakan pengetahuan bisnis modern, memperhitungkan efisiensi dalam usahanya, meraih keuntungan yang tidak sama dalam mencapai pendapatan yang tinggi sebagai pengusaha. Hasil survei wiraswastawan sukses atau wirausahawan sukses untuk menjadi seorang wirausaha atau wiraswastawan diperlukan pertama sikap berani dengan perhitungan yang matang. Dalam hal ini pendidikan formal juga membantu karena dia akan mampu menganalisis masalah. Hasil penelitian dari Charles Scriber bahwa keberhasilan seseorang ditentukan pendidikan formalnya hanya 15%. 85%-nya ditentukan oleh sikap mental yang kuat dan kepribadian yang matang. Pendidikan yang kurang memperhatikan aspek pembinaan mental membawa generasinya menjadi generasi pengangguran yang menunggu adanya peluang yang sudah ada, gitu, mencari-cari pekerjaan atau hal-hal lain yang bersifat pasif. Pembinaan aspek mental yaitu penegakan kedisiplinan, jujur, menyelesaikan tugas, bertanggung jawab, berani karena benar, ini merupakan penguatan dari mental untuk menjadi wiraswastawan atau wirausahawan yang sukses. Ada 3 pokok penting dalam kewirausahaan ini, yaitu sikap mental wiraswasta, kewaspadaan mental wiraswasta, dan keahlian serta keterampilan untuk berwirausaha. Ciri manusia atau pribadi yang memiliki mental wiraswasta, tahu apa maunya, dia tahu apa yang diinginkannya dengan merumuskan, merencanakan upayanya, dan menentukan program dalam batas waktu pencapaian yang ditetapkan. Berpikir teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif yang selalu berkembang dan meningkat. Sikap mental untuk menyerap dan menciptakan kesempatan serta siap mental dalam berkompetisi untuk memenuhi berbagai persyaratan kemahiran dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat positif. Seorang wirausahawan juga membiasakan diri bersikap mental positif, maju, dan selalu bergairah dalam setiap pekerjaannya. Mempunyai daya penggerak diri sendiri yang selalu menimbulkan inisiatif-inisiatif positif. Dan tentunya bersyukur atas dirinya, atas waktu yang dimilikannya, dan bersyukur atas lingkungan yang bersamanya, yang ada bersamanya. Bersedia membayar harga kemajuan, dalam arti mau bersusah payah. Ya. Di sisi lain, dia juga memiliki mental untuk memajukan lingkungan dan menolong orang lain, agar orang lain dapat menolong dirinya sendiri. Membiasakan membangun disiplin diri dan bersedia menabung dan membuat anggaran waktu dan uang. Selain itu selalu menarik perjalanan dari kekeliruan, ya, mengambil pelajaran, ya, kesalahan dan pengalaman pahit serta keprihatinan masa lalu. Menguasai kemampuan salesmanship atau penjualan dan memiliki kepemimpinan serta mampu memperhitungkan berbagai resiko usaha. Mereka berwatak maju dan cerdik serta percaya pada dirinya sendiri. Selanjutnya, mampu memusatkan perhatiannya pada setiap tujuan-tujuannya. Berkepribadian menarik, memahami seni berbicara dan seni bergaul, jujur, bertanggung jawab, ulet, serta tekun dan terarah dalam berusaha. Yang terakhir, memperhatikan kesehatan diri,
tidak suka begadang, tidak juga jadi perokok berat, tidak minum alkohol dan narkotika. Adapun hal-hal tambahan lainnya, dia juga menjauhkan diri dari sifat iri. Seorang wirausahawan tidak hidup dalam kedengkian, kerakusan, dendam, dan takut disaingi. Dia tidak terlalu banyak kekhawatiran dan tidak ragu-ragu yang akan menghambatkan dirinya. Lalu yang utama adalah dia mampu tunduk untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapat berbagai keridoan dan berkahnya dari berbagai usaha yang dijalankannya. Seorang wirausahawan secara kesimpulan dipahami sebagai orang yang memiliki kepribadian hebat, produktif, kreatif, dan melaksanakan kegiatan dengan memiliki perencanaan dan dimulai dengan ide sendiri, kemudian mengembangkan kegiatannya dengan menggunakan tenaga orang lain, serta selalu berpegang pada nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang tinggi. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.